Bismillahirrahmanirrahim. Ala ma nawahu abauna wa azzatuna wa sukhuna wa rijaluna wa ala ma nawahu syekhina syekh Mimun Jubair wa ala man jami'a wa syekh ala hadina wa kullana wa ala hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang berada di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya membaca kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam. Qala Hasan bin Ahmad Al-Bakri rahmatullah alaihi lama aradal jalil, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memindahkan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jarraka fi qalbi Abdullah bin Abdul Wada ayatazawwaj, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib untuk supaya dirinya menikahi dengan seseorang. Faqala Abdullah, maka kemudian Sayyid Abdullah bilang sama uminya, wahai umi, saya menghendaki darimu wahai umi supaya saya dicarikan pasangan jodoh, seorang perempuan yang baik, zata husnin wa jamalin wa qaddin wa i'tidalin wa bahain wa kamalin wa hasabin wa nasabin alim. Jadi minta pilihannya itu begitu. Jadi mintanya Sayyid Abdullah agar supaya dicarikan seorang perempuan, seorang istri yang cantik, yang baik. Di sini sebutnya Hasan, yang bagus, yang cantik, kemudian yang sedang, orangnya yang sedang, yang pantas, yang luwes, yang sempurna, yang mempunyai hasab wa nasab, yang mempunyai nasab yang baik. Perhatikan, jadi seseorang menikah itu kalau mengambil dari sini, kita mengambil pelajaran kalau menikah itu harus dicari seseorang itu yang baik, budi pekertinya, zata husnin, yang mempunyai pribadi, akhlak yang bagus. Perhatikan, jangan rame anak-anak, perhatikan ya. Jadi kalau kalian ingin mempunyai keturunan yang baik, keturunan yang bagus, maka yang dicari pertama adalah pasangan kalian itu yang mempunyai karakter yang bagus, mempunyai perilaku yang bagus, tidak suka memperturutkan hawa nafsu. Kalau kamu punya pasangan suka memperturutkan hawa nafsu, susah diatur, laki-laki susah diatur, sholatnya ngawur, perilakunya ngawur, akhlaknya ngawur, maka kalau orang seperti ini perlu dihindari. Sebab nanti juga ya ibaratnya benihnya tidak benih yang cari benih yang unggul. Kalau kamu mau menanam padi, kira-kira mau menanam padi itu yang perlu dipersiapkan adalah lahannya harus bagus ya, dijauhkan daripada berbagai penyakit. Di samping tempatnya lahannya bagus, benihnya harus bagus, betul? Lahannya kau siapkan bagus-bagus, tapi benihnya penuh dengan virus penyakit. Kira-kira hasilnya maksimal apa tidak? Tidak maksimal ya. Makanya harus dua-duanya harus bagus. Kalau ingin bagus, perempuannya punya budi pekerti yang bagus, yang laki-laki punya budi pekerti yang bagus. Terus yang kemudian wabaha, cerdas, yang orangnya yang cerdas, sempurna, jangan hahoh, suruh ngafalkan an-naziat tidak hafal-hafal, sampai batas waktu tidak hafal juz amma tidak hafal, tidak ngerti artinya, santri hahoh, suruh ngaji jurumiyah tidak paham, suruh ngaji salam safinah tidak paham, suruh ngaji kabur-kabur. Ini menjadi tanda-tanda perlu dihindari. Kalau cari pasangan begini nih perlu
perlu dihindari. Itu namanya apa, ibaratnya benih yang kena virus, benihnya melungker, tidak lurus ya. Paham? Ini Said Abdullah disuruh minta mencarikan seperti itu. Maka kemudian bertemulah umiknya, bertemu dengan seorang perempuan yang istimewa, luar biasa, hebat, mempunyai pribadi yang tangguh, pribadi yang hebat. Namanya Sayyidah Aminah bintu Wahbin. Namanya Sayyidah Aminah bintu Wahbin. Ya, ini adalah menjadi kemudian dinikah, yang kemudian dimahari, saking bahagianya keluarganya apa ini Said Abdullah, kemudian bahagianya itu di sini diterangkan adalah fa'ama undur marata wa faida tudiru ka'annaha kaukabun dur fangqauda auqiyah. Maka kemudian diberikanlah emas, diberikan emas perak, diberikan emas perak, sekantong emas sekantong perak, dan kemudian dikasih 100 onta. Wah, 100 on, paham? 100 on. Nanti cewek-cewek di sini, perempuan-perempuan di sini minta mahar sama calon suami kalian, maharnya apa? 100 on. Ya Allah, kuat anak laki-laki mengojek berapa tahun itu 100 onta ya, 100 onta mi'ah minal ibil, dan 100 onta 100 sapi, 100 onta 100 sapi, wal bakar wal ghanam, dan 100 apa itu kambing. Jadi tidak banyak sih, cuma 100 onta, 100 sapi, 100 karena bahagia keluarganya ini tuh. Sudah kasih emas perak, dikasih 100 onta, 100 sapi, 100 wadubiha, dan disembelih, di antara waslihatu aman kasir, dan kemudian dihidangkan dengan hidangan yang sangat besar. Ini orang Arab, itu orang Arab hidangannya Masya Allah. Kambing itu ya, kambing itu kalau dimasak dengan kambing guling ya, kambing guling itu makan paling cuma satu kambing utuh begitu, nanti bawahnya nasi, lauk-lauk sebelah-sebelahnya, dimakan paling orang 8 saja. Kambing satu untuk orang 8. Masya Allah. Kalau di sini orang nikah satu kambing untuk 100 potong kecil-kecil campur dengan tahu ya. Jadi namanya wis ora karo-karan ya. Itu cara diantara cara menghargai. Cara menghargai. Kadang-kadang dari kita punya saudara-saudara dari Bugis ya, pantas mau naik pelaminan berapa juta? 30 juta. Itu Zul, ngocek dulu kamu Zul ya. 30 juta masalahnya ya. 30 juta, 40 juta. Kalau S1 berapa, S2 berapa, beda-beda itu. Kalau orang Jawa murah-murah, 100 rupiah kontan, 100 rupiah halan ya. Masya Allah, ojo terlalu murah, tapi kalau bisa jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal, sedang-sedang terus kemudian li'ajli Ausi Abdullah bin Abdul Muttalib, karena ayahnya Said Abdullah itu kaya raya, memang pantas orang kaya raya Said Abdul Muttalib itu. Wa zuffat lahu sumah talabi Abdullah bi khalwati ta'ah wa asyiyah wa kanat lailatul jum'ah, dan pertemuan itu adalah kemudian bersama malam pertama adalah malam Jumat. Wa kanat lailatul jum'ah ruwiya annahu lamma arada Allah ayakhluqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi batni ummi Aminah lailatul jum'ah, Allah benihnya tertanam ke rahimnya Sayyidah Aminah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat, Sahra Rajab al-Asam, pada bulan Rajab. Jadi Rasulullah itu benihnya ditanam itu di bulan Rajab, malam Jumat di bulan Rajab. Allah Ta'ala ridwana amaratil kalailah ridwanullah khazinal jinnah yaftahal firdaus wa nada munadin fi sama'il ard ala innan nur al maknun wasirul maknun alladhi yakunu an-nabi al-hadi minhu yastakirru hadhihi al-laila fi batni ummi Aminah alladhi yatimmu kamal khalqi wa yakhruju ila nas basyiran wa nadhira. Pengumuman para malaikat mengabarkan
bahwasanya pada malam hari ini, malam Jumat pada bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan apa itu nur al-maknun, nur yang tersimpan, terus menerus dari nabi ke nabi, nabi-nabi dari apa itu nenek kakek nenek moyang kakek neneknya Rasulullah, dari atas sampai kemudian sampailah kepada malam ini, kepada fi batni ummi, kepada perut ibunya Rasulullah Sayyidah Aminah. Fi yatimu kamal khalqih wa yakhrujun, dan akan keluar Rasulullah, akan keluar kepada manusia basyiran wa nadhir. Jadi tugasnya Rasulullah itu basyiran wa nadhir. Basyiran itu memberi kabar gembira, wa nadhiran itu memberi peringatan, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang baik masuk surga, orang-orang yang baik akan selamat beruntung dunia akhirat. Tapi orang-orang yang jahat akan diancam dengan ancaman neraka, kehinaan di dunia, kehinaan di akhirat. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'nakan kana fi dalalati hamli Aminah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjadi dalil hadis diriwayatkan Ibnu Abbas, dalil atas mengandungnya Sayyidah Aminah, Rasulullah itu telah mengandungnya Siti Aminah, mengandung Rasulullah ini, anna kulla dabatin, pada saat mengandungnya Siti Aminah itu, maka semua binatang yang ada miliknya orang Quraisy itu mereka bercakap-cakap, ya. Semua binatang ternaknya orang Quraisy itu mereka bercakap-cakap di antara mereka. Mereka sudah dikasih tahu, manusia yang dikasih tahu, makhluk-makhluk seperti binatang itu yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bercakap-cakap, teman-teman, kambing-kambing ngomong, onta-onta ngomong, sapi-sapi ngomong, sama-sama temannya. Wahai teman, ketahuilah malam hari ini, malam Jumat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan nurnya yang tersimpan, nurnya yang sudah tersimpan itu sekarang ini sudah ada di dalam perut kandungan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini, ya. Mereka saling berbicara di antara mereka. Wa qalat humila bi Rasulillah wa rabbal Ka'bah wa huwa imamu ahli dunya. Mereka berkata, itulah yang akan menjadi imamnya ahli dunia, wa siraju ahliya, yang akan menjadi cahaya bagi ahlinya dunia. Walam yaqqa sariru malikin min mulukil Arab wal Ajam, dan tidak ada pada malam hari itu, malam Jumat itu, bulan Rajab, yang paslah apa Rasulullah, benihnya Rasulullah tertanam pada perutnya umminya Sayyidah Aminah. Tidak ada sarir, tempat-tempat tidurnya raja-raja di seluruh dunia, baik Arab maupun Ajam, semuanya tiba-tiba terbalik semuanya. Jadi sarir, tempat singgah tempat-tempat tidurnya para raja-raja itu semuanya terbalik dengan dengan secara ghaib, wal Ajam ila usaham mangkusan wa aqbala iblis. Kemudian iblis semuanya hariban, lari terbirit-birit hatta ata ala Jabal Abi Qubais, sehingga iblis itu berkumpul ke gunung Jabal Qubais. Wasoha sohatan, mereka menjerit, iblis itu menjerit dengan jeritan yang sangat luar biasa kerasnya. Warana, dan meratap menangis yang sampai meratap, memuntah-muntahkan ini, meratap dan sampai nangis menjerit sampai mengeluarkan muntah ya. Fastama ila syaitan, maka karena pimpinannya iblis pimpinannya itu menjerit dengan jeritan yang luar biasa, semua setan-setan di seluruh dunia yang sedang menggoda manusia semua berkumpul. Ada apa Tuhan? Apa yang membuat kamu marah seperti ini? Apa yang membuat kamu marah seperti ini? Bersedih seperti ini apa, wahai Tuhan? Wa qalu malladzi nazala bik? Qala wailakum ja'at daulatus safaq wal al-hattak. Malladzi nazala bik? Apa yang turun kepada kalian semua? Apa yang terjadi kepada kalian semuanya? Kata iblis, celaka bagi kalian semua. Ja'at daulatus safaq, akan datang kerajaan yang akan menghancurkan kerajaan-kerajaan kita semua.
allati tuqatilu ma'al amlak uhlikna, sehingga kami tuqatilu diperangi ma'ahu besertanya raja-raja. Uhlikna hina hamalat hadhil mar'ah, yakni Aminah, yaitu hina hamalat, kita dihancurkan hina hamalat ketika sedang mengandung seorang ibu namanya Aminah, yakni Aminah. Jadi ibu-ibu itu kalau sedang mengandung, makanya kalau orang-orang dahulu, orang-orang tua ya, orang-orang tua kalau sedang mengandung itu harus banyak doa ya. Perempuan-perempuan kalau sedang berdoa, apalagi kamu akan melahirkan orang-orang hebat, itu biasanya godaannya juga banyak. Godaannya bagi perempuan-perempuan kalau kamu akan melahirkan orang-orang hebat, itu setan-setan akan tahu, ini nanti akan melahirkan orang-orang hebat, maka banyak digoda, banyak digoda, banyak digoda oleh iblis. Iblis sudah tahu ini akan melahirkan orang-orang hebat. Tapi kalau mohon maaf, bapaknya bulet, tidak pernah sholatnya jarang, ibunya bulet, tidak pernah ngaji Al-Quran, mainnya game saja, Facebookan saja, mainnya hanya TikTokan saja, mainnya hanya apa namanya? Mainnya perempuan-perempuan itu loh. Pokoknya main-main saja yang duniawi, tidak pernah ngaji, tidak pernah mikirin untuk taat kepada Allah. Orang-orang yang seperti itu setan berbahagia, alhamdulillah, bersyukur, setan akan berkumpul. Ini kita akan menjadi pendukung kita, dia ini menjadi ajudan-ajudan kita, ajudan-ajudan saya. Kalau gitu kamu tidak usah takut, kamu tidak usah takut akan digoda, janin kamu akan selamat karena akan didukung oleh iblis ya. Paham? Ini karena Siti Aminah sedang mengandung Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, berkumpul iblis, goda bagaimana caranya, bagaimana ini Aminah jangan sampai melahirkan. Qala wa hasaduha alaihi, sehingga dimunculkan rasa kedengkian kepada perempuan-perempuan di Mekah pada saat itu, dimunculkan iblis menanamkan kebencian, kedengkian kepada wanita-wanita yang ada di Mekah itu, dengki kepada Sayyidah Aminah, dengki, mereka dengki, Aminah, pokoknya dengki luar biasa. Wa jami'un nisa Makkah wa mata minhunna, tapi karena yang dikandung adalah orang hebat, istimewa, luar biasa, maka sampai kemudian yang mati perempuan-perempuan itu ada mi'atu imra'atin, ada 100 perempuan mati karena menyesal, mati karena dengki sama Sayyidah Aminah, dengki sama mati, dengki sama mati. Ada 100 orang yang mati, 100 orang wanita yang dengki sama Sayyidah Aminah. Hati-hati, penyakit yang susah obatnya itu penyakit dengki, ya apa tidak? Penyakit yang susah obatnya obat malaria ada obatnya? Obat apa itu namanya, obat penyakit gatel ada obatnya. Tapi kalau dengki susah, tetangganya beli motor, dia sakit malaria tropika +1 ya. Kalau tetangganya beli mobil, langsung tropika +4 ya. Langsung beli tambah lagi, mobilnya tambah, langsung mati. Obatnya apa dok? Obatnya apa dok? Saya ini sakit luar biasa. Sakit apa bu? Tolong ditensi semuanya. Nggak ada penyakitnya bu. Saya itu dengki sama tetangga. Ada obatnya apa enggak dok? Dengki sama tetangga. Masya Allah, penyakit dengki ini susah obat. Masya Allah, ini ada perempuan-perempuan 100 perempuan karena dengki sama Sayyidah Aminah, kemudian mati 100 perempuan. Masya Allah. Lama fatahuna min husni wa jamali wa baqi Abdullah fi suhbati Aminah wa nur yata'alalu fi jabati wa farratu khusul masyriq ila khusul maghrib, sampai kemudian cahayanya bercahaya di jabhatihi wa farrat tersebar daripada khusul masyriq, yang binatang-binatang yang ada di timur maupun yang ada di barat, bil bisyarah, dengan bisyarah, kabar-kabar gembira. Wa kadzalika ahlul bihar, begitu juga para ahli-ahli yang ada di lautan, semuanya makhluk-makhluk yang ada di lautan, malaikat-malaikat yang menjaga lautan, binatang-binatang yang ada di lautan, semua mengabarkan bahwa saat ini sudah mengandung
apa itu nabi, calon nabi akhir zaman telah dikandung kepada Siti Aminah. Mereka sudah mengabarkan, heboh. Jadi zaman pada saat itu sudah heboh. Kalau sekarang hebohnya itu lewat medsos, kalau zaman dahulu lewat secara otomatis. Mereka semuanya yang ada di lautan, di daratan, di langit, ya, di sama dunya wal ard, semuanya heboh mengabarkan atas apa dikandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau fi kulli sahrin min hamli nida' fil ardi wa nida' fi sama. Walau fi kulli sahrin, tiap-tiap bulan dari mengandungnya, dikandungnya Rasulullah ada panggilan dari langit maupun bumi. An absiru, agar kalian semua berbahagia. Faqad ana ayyadhar Abul Qasim, sungguh akan segera melahirkan, akan dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maimunan mubarakan wa min ajabi wiladati, dan daripada keajaiban lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maruya an Aisyah, apa yang diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, wa an Abi anna qalat kana yahudun qad sakana Makkah. Diriwayatkan Siti Aisyah, ada seorang Yahudi di kota Mekah. Falamma kanat lailah allati wulida, pada malam di mana lahirnya Rasulullah itu, maka dia kemudian ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal wulidal laila fikum maulud, apakah malam ini ada orang yang dilahirkan? Apakah malam ini ada orang yang dilahirkan? Qalu la na'lam, kami tidak tahu. Qala unduru fainahu, maka lihatlah kalian semuanya, fainahu wulida fi hadhil lailah nabiyyun hadhil ummah baina katifi alamah. Ketahuilah bahwa malam ini ada orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan, seorang nabi hadhil ummah, yang dia mempunyai alamat kenabian, sudah ada cap kenabian. Fansarafu, maka carilah, fasalu faqilalhum qatulida li Abdullah bin Abdul Muthalib. Iya benar, malam tadi ada yang dilahirkan putranya Abdullah bin Abdul Muthalib, gulam, seorang laki-laki. Fadhabal Yahud, maka kemudian orang Yahudi mendatangi kepada ibunya Sayyid Abdullah, yaitu Sayyidah Ami, fa akhrajatu lahum falamma ra'al yahudi al-alamah, maka ketika melihat Rasulullah ketika masih kecil ada tanda kenabian, cap kenabian, kharra maghsyiyan alaihi, maka kemudian dia semaput, dia pingsan semaput. Alaihi falamma afaqa qala dhahabatin nur, ketika dia sadar, hancurlah semuanya cahaya kenabian sebelum ini, sekarang sudah hilang semuanya. Min Bani Israel, ya ma'rusal, ketahui orang-orang Quraisy, amma wallahi la yaswanni bikum syaitan yakhruju khairuha khabaruha minal masyriq. Ketahuilah bahwa kabar kenabian ini akan menyerbu kepada seluruh dari masyriq dan maghrib. Wa fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kanat Aminatu hadithuna qul atani atin hina marra bi min hamli sitatu fil mana qala innaki. Siti Aminah ketika dalam mengandung Sayyidah Aminah ini, Siti Rasulullah ini, Sita ta'asur fil manam, qala, wahai Aminah, kamu sekarang ini mengandung, menjadi tuannya seluruh alam semesta ini. Fa idza waladatki fa idza waladathu, ketika kamu melahirkan, fasammi Muhammadan, nanti kasih nama Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu sudah diperintahkan ketika dalam kandungan 6 bulan. Kamu mempunyai anak ini akan lahir menjadi pemimpin seluruh dunia, akan lantas kamu beri namalah dia Muhammad. Waktu misanaki, tapi kamu rahasiakan dulu ya, masalah ini rahasiakan dulu. Itulah Rasulullah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, heboh di alam semesta. Tapi manusia-manusia banyak yang belum tahu. Yang ditahu dulu adalah binatang, semuanya sudah tahu. Binatang yang di lautan semuanya sudah tahu, malaikat-malaikat semuanya sudah tahu, setan-setan semuanya sudah tahu bahwa akan lahir seorang nabi akhir zaman yang akan meruntuhkan berhala-berhala, yang akan meruntuhkan daripada tipu dayanya iblis itu dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja umatnya ini, maka yang penting ini ya, makanya jadi orang yang sungguh-sungguh. Jadi orang yang sungguh-sungguh, kalau kalian ingin anak turun kalian benar-benar menjadi turun yang soleh-solehah, kuncinya apa? Jadilah kalian dulu, mulai dari diri kalian dulu. Kalian dulu menjadi orang-orang yang soleh-solehah. Pelajaran kalian,
pelajaran kalian yang sungguh-sungguh. Jangan orang-orang yang suka berkhianat. Jangan orang suka berkhianat ya. Pertama, dan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai keluarganya, cintai ulama. Itu kuncinya. Kalau kamu ingin jadi anak-anak kalian soleh, maka kuncinya jangan meremehkan ulama. Sayyidina Maimun Zubair itu begitu. Sayyidina Maimun Zubair, kuncinya kalau kamu ingin punya anak-anak soleh-soleh, jangan kamu punya iri hati dengki kepada ulama. Jangan meremehkan para ulama. Apalagi ulama apa itu, dan juga para keturunan, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam keterangan kitab ini apa? Maulidul Barzanji, ini Maulid Saraful Anam ya. Di dalam kitab Maulid Saraful Anam diceritakan, kana bi Misra rajulun yasna'u maulidan nabi. Di kota Mesir itu ada seorang laki-laki yang setiap tahun selalu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Dia mengumpulkan banyak orang, dia beri hidangan yang mewah, dia beri hidangan yang nyaman, yang enak. Kemudian apa? Untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ila janibi, tapi dia punya tetangga orang Yahudi. Tetangganya orang Yahudi, faqalat zaujatul Yahudi. Maka kemudian si wanita, istrinya orang Yahudi tadi ngomong, "Ma balu jarinal muslim?" Wahai suamiku, apa yang dilakukan kita punya tangga muslim itu? Masa dia harus setiap tahun bikin perayaan Maulid Nabi, bikin peringatan-peringatan yang harus menghabiskan dananya, menghabiskan uangnya. Untuk apa itu? Maka jawabnya suaminya, faqalatlah zauja innahu yaz'amu, istriku, dia itu punya persangkaan, tetangga kita itu punya persangkaan bahwasanya anak Nabi wulida fihi, karena dia punya persangkaan pada bulan ini, bulan Maulid ini adalah tahun bulan di mana dilahirkan nabinya Nabi Muhammad SAW, dan dia bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Qala fasakata, maka kemudian dua-duanya diam. Sumanama lailatuha, maka kemudian tidurlah dua-duanya suami istri. Farat imra'ah, maka istrinya mimpi. Ini kan baru terjadi tadi, terus malamnya itu dia mimpi. Malam ini katakanlah ada maulid di sini, kita punya tetangga orang Yahudi. Kemudian malam itu dia mimpi. Dia itu mimpi di situ ada rajulan jamilan jalilan alaihi mahabah wa tabjil wa waqar. Ada seorang laki-laki yang luar biasa cakepnya, luar biasa wibawanya, luar biasa hebahnya, luar biasa mempunyai luar biasa istimewa, luar biasa. Fadakhala baita jarih, maka laki-laki tadi masuk ke rumah tetangganya tadi, masuk ke rumah tetangganya tadi yang bikin maulid tadi. Wa haula jamaah, dan ada di sekelilingnya orang laki-laki tadi jamaah yang sangat banyak dari sahabat-sahabatnya yang wajahnya bercahaya, wajahnya munawwar, wajahnya bercahaya, harum. Dan mereka semuanya sangat mengagungkan laki-laki tadi. Faqalat lirajul, maka perempuan tadi bertanya kepada seorang laki-laki di jamaahnya itu, minhum man hadzal rajul jamilul wajih? Saya mau tanya wahai tuan, siapakah orang itu? Orang kok cakepnya luar biasa, orang kok harumnya luar biasa, orang kok wibawanya luar biasa, siapakah itu? Faqala la hadza Rasulullah, maka berkata laki-laki yang di dalam mimpinya tadi, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala hadzal manzil, Rasulullah datang di ini rumah, liusallima ala ahli wa yazuruhum li farhim bihim. Rasulullah mendatangi ini rumah karena rumah ini tadi barusan mengadakan maulid Nabi, maka Rasulullah sekarang ini hadir di rumah itu, di rumahnya orang ini. Rasulullah hadir karena kebahagiaan keluarga ini atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dari cerita ini bisa diambil pelajaran. Jadi kalau kamu ingin rumah kalian ditengok oleh Rasulullah,
rumah-rumah kalian ditengok oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, rumah-rumah kalian didatangi para ulama-ulama, roh-roh suci para ulama, maka sering adakanlah maulid di rumah-rumah kalian karena cinta kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Datang rohaniahnya para orang-orang suci di rumah-rumah kalian. Faqala laha hadza rasul faqala wa dakhala sallallahu alaihi wasallam faqala laha hadza rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala hadza al-manzil sallallahu alaihi faqalat lahu hal yukallimuni idza kallamtu qala. Si perempuan tadi ngomong, wahai Tuhan, apakah boleh saya bicara sama beliau itu? Apakah boleh saya berbicara sama beliau itu, sama Rasulullah itu? Qala na'am. Jamaah tadi, iya boleh. Wahai ibu, silakan kau ngomong sama beliau, sama Rasulullah. Fatat. Maka ibu tadi mendatangi Rasulullah. Dalam mimpi tadi. Faqalat ya Muhammad, langsung ngomong karena dia masih belum mengakui Rasulullah. Maka berbicara ini ibu tadi. Faqalat ya Muhammad, faqalalah labbaik. Dijawab dengan Rasulullah labbaik itu sendika dawuh, iya ibu, bagaimana ibu? Bahasa Jawa kita ya? Iya ibu, bagaimana ibu? Bagaimana kabarnya ibu? Ini jawaban labbaik itu bahasa yang sangat halus, luar biasa untuk bahasa Arab. Labbaik kayak seperti labbaik Allahumma labbaik, sendika dawuh, nggih ibu, ada apa ibu? Ada apa ibu? Coba bayangkan Rasulullah dengan menjawab dengan jawaban yang sangat sopan, luar biasa. Faqalat lahu atujibu li misli bitalbiyah. Perempuan tadi ngomong, ya Muhammad, apakah engkau menjawab saya ini dengan jawaban yang luar biasa seperti ini? Bitalbiyah wa ana ala ghairi dinik, sementara saya tidak dalam agamamu, saya ini orang Yahudi wahai Muhammad, bagaimana engkau menjawab saya? Faqala laha, maka berkata Rasulullah berkata kepada ibu tadi, walladzi ba'asani bil haq, demi zat yang Allah mengutusku dengan hak, nabiyan ma'ajabtu nidaaki, saya tidak menjawab apa itu pertanyaanmu, hatta alimtu, karena saya sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa kamu akan mendapatkan hidayah. Kamu akan mendapatkan hidayah. Faqalat innaka lanabiyyun karim. Maka ibu tadi baru mengucapkan, sungguh kamu adalah seorang nabi yang sangat mulia, mempunyai perilaku yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau mempunyai perilaku yang sangat agung wahai Muhammad. Ta'isa man khalaf, sungguh celaka orang yang nulayani, orang yang menyelisih kamu, orang yang bertentangan dengan kamu wahai Muhammad. Wa khaba man jahila qadrak, sungguh akan rugi orang yang tidak mengagungkan kedudukanmu wahai Muhammad. Umdud yadaka, mana tanganmu ya Rasulullah, mana tanganmu? Fa ana asyhadu, maka kemudian tangannya Rasul diberikan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah. Langsung di dalam mimpi tadi dia itu sudah bersyahadat kepada Nabi, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat Nabi Muhammad. Sumanaha ahadillah fi sirri annaha idza asbahti. Kemudian setelah dia beriman dalam mimpi tadi, dalam hatinya saya besok mau bikin perayaan. Saya besok mau bikin perayaan Maulid di rumah saya. Karena mencintai Rasulullah, karena baru masuk Islam. Wa syukran lirru'ya allati ra'atha fi manamiha. Falamma asbahat, ketika dia bangun pagi si ibu tadi, ra'at zaujaha, dia melihat suaminya siap-siap. Bangun pagi dia lihat suaminya siap-siap kayak bikin pesta. Pamannya katakanlah tenda sudah disiapkan, hidangan makanan sudah disiapkan semuanya. Terus ibunya tadi bilang, ada apa? Suamiku kok bikin acara seperti ini, mau bikin apa? Kok gak ngomong-ngomong dulu? Fata'ajjaba fi amri, maka heran istrinya tadi kepada perkara suaminya. Apa yang aku lihat wahai suamiku? Apa yang kau siapkan suamiku? Kenapa engkau mempersiapkan seperti ini? Mau bikin pesta apa wahai suamiku? Faqala laha,
min ajli alladzi aslamti ala yadayhi. Karena aku bersyukur karena saya akan merayakan atas keislaman kamu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ibunya tadi bertanya, "Loh kok kamu tahu wahai suamiku? Ini kan saya tadi malam mimpi. Itu mimpi saya. Kenapa kamu tahu?" "Siapa yang kasih tahu kamu?" Terus kemudian suaminya ngomong, "Saya sudah dikasih tahu sama yang kamu tadi malam Islam kepadanya, yang kamu bersahadat di depannya. Saya sudah Islam juga. Saya juga mimpi ketemu Rasulullah, sudah Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka oleh karena itu pentingnya kecintaan kita ini. Kamu ingin jadi baik, kamu jadi Islam yang baik, kamu akan jadi Muslim yang baik, kamu akan menjadi Muslimah yang baik, asal menjadi kuncinya cinta kamu kepada Rasulullah itu gimana. Kalau kamu tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, kalau kamu tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah, maka kamu akan semakin berat mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Tapi kalau kamu cinta sama Rasulullah, apa yang enggak kamu lakukan, jiwa raga kita akan kita korbankan untuk demi cinta kita kepada Rasulullah. Betul? Masalahnya cinta kita ini bagaimana? Cinta kita ini kepada Rasulullah gimana? Kadar kecintaan kita kepada Rasulullah itulah yang bisa membuat diri kita berubah menjadi orang-orang yang punya pribadi akhlak yang karimah, budi pekerti yang baik. Itu kecintaan kamu kepada Rasulullah, tidak karena nafsu, tidak karena didasari nafsu. Mahtazzal arsu taraba wasdibsar. Biar lanjut. Sebelum Mahalul Qiyam, ijazah dari Al Habib Abdullah bil Faqih Malang, kalau kamu selama bulan Rabiul Awal membaca sholawat ruh. Sholawat ruh ini Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallam. Baca kalau bisa 24.000, kalau tidak bisa 12.000 selama bulan Rabiul Awal. Maka hikmahnya, kalau kamu mati, kalau kamu meninggal dunia, kuburan kamu itu nanti ada jalan tembusnya, sering bertemu dengan Rasulullah. Kamu akan sering berkunjung Rasulullah, majelisnya Rasulullah, kamu akan sering berkumpul dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Jadi membaca sholawat ruh selama bulan Rabiul Awal. Jadi kalau sekarang maunya katakanlah 500 sholawatnya sedikit. Allahumma sholli ala ruhi Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil qabr. Ada yang sayyidina, ada yang Allahumma. Kalau saya menghafalkan ada yang sayyidina, ada yang tidak. Allahumma sholli ala ruhi Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ini kalau bisa diamalkan selama bulan Rabiul Awal 12.000, kalau kuat 24.000 ya, sedikit insyaallah.
Subhanallah, alhamdulillah, wala Allahu akbar, ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في السماء حل الجاء صلى الله وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك فتفت منه القلوب مثل حسن ما رأينا قط وجسور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك أنت بدر أنت نوري أنت إكسير وغلق أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك محمد يا الحافظين يا مؤيد يا مماتت يا إمام القبلة أين يا الله يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
عليك صلوات الله عليك وجاءك يا سعد يا كريم العلي أين حوضك صافي المبارك أراد وردنا يوم النصر يا الله يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك بالمرحبا يا نور مرحبا مرحبا جدا مرحبا مرحبا جدا الحسين مرحبا جدا الحسين يا نور العين مرحبا جاد الحسين الله مرحبا ما قد قال مرحبا مرحبا عليك الله مرحبا تجلى الوصف الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام الله عليك قاتوا يا جد الحسين دائما طول يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله عليك الله صلى دائما طول
sallallahu alaihi wasallam marhaba sallallahu ala sallallahu alaihi marhaba ya Allah aniyati ya خطايا يا الله بقاتي يا Allah